Hai sahabat religi, salam semangat belajar. Bismillah. Sahabat religi, tahu nggak sih gambar apa yang ada di samping saya ini? Ya, betul, gambar pelantai atau tumbuhan. Tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Misalnya, menghasilkan oksigen untuk kita bernafas, menghasilkan buah untuk kita makan. Terus, kalian tahu nggak sih bagian-bagian tumbuhan itu apa saja? Kalau kalian belum tahu, yuk kita masuk ruang kelas agar kita lebih memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Saifuddin Supri. Saya guru IPA di MTS Badrul Arifin Situbondo. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Semoga kita diberi kemudahan dalam memahami materi kali ini. Al-Fatihah. Amin. Kali ini kita akan pelajari materi pokok, yaitu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi bagian-bagian tumbuhan. Sebelumnya, yuk kita siapkan alat tulis kita untuk mencatat hal-hal yang penting dari materi pembelajaran video berikut ini. Tumbuhan telah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 99. Allah berfirman yang artinya, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur dan zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan kematangannya. Sesungguhnya pada demikian itu ada tanda-tanda Allah dan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Semoga dengan mempelajari materi ini dapat menambah dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagian-bagian tumbuhan. Yuk kita perhatikan gambar tumbuhan di samping saya. Bagian tumbuhan paling bawah adalah akar. Bagian kedua adalah batang. Bagian ketiga adalah daun. Bagian keempat adalah bunga. Bagian kelima adalah buah. Dan bagian terakhir yang keenam adalah biji buah yang terdapat di dalam buah. Itulah bagian-bagian tumbuhan. Masing-masing bagian tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Apa saja fungsinya? Selengkapnya, simak penjelasan video berikut.
Hai sahabat belajar, masih tetap semangat belajar kan? Kali ini kita akan masuk ke pendalaman soal untuk mengetahui seberapa paham sih kalian dalam memahami materi yang telah disampaikan. Di sini kita akan bermain di spin quiz. Tata cara permainannya ketika kita start, maka lingkaran ini akan berputar. Dan ketika kita klik pause, maka lingkaran ini akan berhenti. Dan tanda panah ini akan menunjuk angka ke salah satu angka yang ada di lingkaran ini. Nah, nanti kita klik angka tersebut akan muncul soal dan soal itu harus kita kerjakan. Di sini ada 5 soal di mana kalian hanya diberi kesempatan untuk mengerjakan 4 soal saja. Masing-masing soal nanti nilainya adalah 25. Bagaimana? Kalian sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai start. Oke, soal nomor 2. Soal nomor 2. Perhatikan gambar di samping. Salah satu fungsi bagian tumbuhan di atas adalah A. Tempat terjadinya perkembangbiakan generatif. B. Menyokong berdirinya tumbuhan. C. Menyerap unsur hara dari tanah. D. Tempat fotosintesis. Silahkan sahabat religi untuk dijawab. Bagaimana jawabannya Pak? D. Oke, kita jawab D. Kita kembali ke menu utama. Kita klik start lagi. Pause. Oke, nomor 4. Bagian tumbuhan yang memiliki tangkai, kulit, dan biji adalah A. Batang, B. Daun, C. Buah, D. Biji. Bagaimana, sahabat Riji? Sudah tahu jawabannya? Oke, kita jawab. Jawabannya adalah C ya. Nah, luar biasa. Allah Akbar. Kita mulai lagi. Kita lanjutkan soalnya. Kita klik menu. Kita klik start. Oke, nomor 3. Berikut ini adalah fungsi akar tumbuhan, kecuali A. Menyerap air dan zat hara, B. Memperkokoh tumbuhan, C. Menyerap cahaya matahari, D. Menjadi alat pernafasan. Bagaimana sahabat religi? Sudah jawab? Oke, jawabannya apa? Menurut kalian? D ya? Oh, tidak. Jawabannya salah. Yang betul apa? Kecuali ini ya. Kecuali jadi adalah menyerap cahaya mata. Ini adalah daun. Untuk melakukan proses fotosintesis karena ada klorofilnya. Yuk kita kembali ke menu. Oke, nomor 1. Fungsi batang tumbuhan adalah sebagai berikut, kecuali A. Mengangkut zat hara dari akar ke daun, B. Sebagai penumpang tumbuhan, C. Sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, D. Sebagai menyerap air dan zat hara. Silahkan dipikirkan, sahabat Riji. Kira-kira jawabannya apa? Apa? A? D? B? C? D? Kalau sudah, kita kembali ke menu. 4 soal sudah kita jawab, ada 1 yang salah, betul 3. Jadi nilainya 75. Ingat sahabat religi, silahkan kalian belajar terus-menerus sampai akhir hayat. Karena belajar itu adalah penting. Cara belajar yaitu dengan cara ditulis, dibaca, dipahami, sampai dihafal. Selamat belajar dan tetap semangat dalam belajar. Sahabat religi, sekarang sudah paham kan? Kalau kalian sudah paham, mari kita simpulkan bersama materi yang telah kita pelajari. Yang pertama, bagian-bagian tumbuhan ada 6, yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji buah. Yang kedua, fungsi akar.
untuk menyerap air dan unsur hara di dalam tanah. Fungsi batang untuk menyokong tumbuh-tumbuhan. Fungsi daun sebagai tempat berfotosintesis. Fungsi bunga sebagai alat reproduksi generatif. Fungsi buah sebagai tempat cadangan makanan. Dan yang terakhir, fungsi biji buah sebagai alat reproduksi generatif. Itulah tadi kesimpulan materi pada video kali ini. Bagaimana sahabat religi? Pasti kalian sekarang lebih paham kan? Kalau kalian sudah paham, cukup sekian dari saya. Ke Pantai Patek menanam cemara. Cemara ditanam, harum baunya. Sayonara, sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Akhirul qouli wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.